Perkenalkan, nama saya Migdol Fridolin Lobat Salosa, kelas Manajemen CD, dengan tugas teori pengambilan keputusan. Tugas di bab 8 dengan judul Analisis Penyusutan Forecasting dan Kebangkrutan. Apa itu metode forecasting? Metode forecasting merupakan salah satu metode untuk melakukan pengelolaan dan pengendalian produksi. Dalam bisnis lain itu, metode ini juga digunakan mengkaji sejauh mana pengaruh kebijakan perusahaan di masa lalu pada sekarang. Ada juga tujuan lain, yaitu mengaitkan efektivitas sebuah rencana bisnis. Yang efektif membuat pengeluaran perusahaan menjadi tepat sasaran. Metode forecasting ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu forecasting kuantitatif dan forecasting kualitatif. Yaitu metode forecasting kuantitatif melibatkan perhitungan matematis. Berbeda dengan metode kuantitatif, yaitu forecasting kualitatif melibatkan penjabaran deskriptif analitis. Ikut kegunaan metode forecasting. Kegiatan forecasting dalam sebuah perusahaan biasanya dilakukan oleh bagian pemasaran. Data dari hasil kegiatan forecasting ini biasanya digunakan untuk memperkirakan jumlah permintaan pelanggan. Hal ini berkaitan dengan ketepatan jumlah produk yang akan diproduksi. Efektivitas produksi berperan sangat penting dalam bisnis. Seseorang pengusaha dapat memperkecil pengeluaran dengan penyesuaian jumlah produksinya. Selanjutnya, pola data produk dalam metode forecasting, yaitu satu, data berpola musiman, yaitu pola jenis ini bergerak berulang-ulang dan biasanya dipengaruhi oleh cuaca dan faktor dari manusia. Contohnya seperti liburan dan hari besar. Yang kedua, data berpola konstan. Pada pola ini, data bergerak di sekitar rata-rata secara stabil. Pola semacam ini cenderung pada periode waktu yang pendek sampai menengah. Dari waktu ke waktu, pola ini dipengaruhi oleh faktor budaya, perusahaan, pendapatan, dan perubahan populasi. Selanjutnya, jenis model forecasting terbagi menjadi dua, yaitu satu, jenis model rata-rata bergerak, yaitu moving average model. Jenis model rata-rata bergerak, moving average model, ini berupa model yang menggunakan data permintaan baru untuk melakukan permalahan di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu jenis model rata-rata bergerak berbobot, yaitu weighted moving average model, yaitu jenis model rata-rata bergerak terbobot. Weak moving average model merupakan jenis lebih responsif karena melibatkan data yang diberi bobot di periode selanjutnya. Metode-metode forecasting yaitu ada tiga bagian. Yang pertama yaitu metode time series atau direct waktu. Metode ini melibatkan perencana variabel waktu. Dalam analisis direct waktu ini terdapat keterkaitan antara variabel yang dicari dependen dengan variabel yang mempengaruhi independen. Variabel lalu keduanya dihubungkan dengan waktu seperti minggu, bulan depan, bahkan tahunan. Yang kedua yaitu metode causal metode atau kategori sebab akibat. Dalam kategori metode ini, variabel yang dikaitkan bukan dalam bentuk variabel waktu. Beberapa metode yang ada pada kategori causal metode atau kategori sebab akibat adalah metode regresi dan korelasi, metode ekonometri, dan metode input-output. Yang kualitatif, metode kualitatif ini menjadi metode yang paling berkaitan, akurasi, dan aktual. Metode ini memiliki hasil yang berbeda pada setiap perusahaan karena dipengaruhi oleh subjektivitas dan perorangan. Yaitu pengertian kebangkrutan. Pengertian kebangkrutan ini menurut Lesmana dalam Surjanto dalam mendefinisikan kebangkrutan, yakni resiko kebangkrutan ini memiliki kaitan yang kuat dalam hubungannya mengenai ketidakpastian perusahaan dalam kemampuan untuk melanjutkan kegiatan operasional untuk kondisi keuangan terus mengalami penurunan yang tidak pasti. Selanjutnya yaitu resiko kebangkrutan. Financial distress atau kesulitan keuangan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo yang menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Selanjutnya yaitu metode analisis resiko kebangkrutan dengan menggunakan size score. Analisis diskriminan dilakukan untuk memprediksi kebangkrutan suatu perusahaan dengan menganalisis laporan keuangan. Perusahaan buah
sampai 5 sebelum perusahaan tersebut diprediksi bangkrut. Kebangkrutan adalah suatu kondisi saat perusahaan mengalami ketidakcukupan dana untuk menjalankan usaha yang mereka jalankan dari dulu. Kelanjutannya yaitu kebangkrutan yang menandai suatu kegagalan yang terjadi pada sebuah perusahaan juga didefinisikan dalam berbagai pengertian yang dikemukakan oleh Weston dan Complete dalam penelitian oleh Tambunan. Yaitu yang pertama A, kegagalan ekonomi atau ekonomi distress. Yang kedua B, kegagalan keuangan atau financial distress. Next, yang selanjutnya yaitu prediksi kebangkrutan. Prediksi kebangkrutan ini menggunakan model SID score, yaitu prediksi kebangkrutan atau sakit, sama dengan skor lebih dari sama dengan 1,8. Yang kedua, prediksi pada gray area sama dengan 1,8 kurang dari skor segini lagi